Coba bayangkan, jika kamu hidup di zaman purba, mungkin kamu harus menghadapi serangga sebesar elang, buaya sepanjang bus, atau bahkan manusia setinggi 2 kali lipat dari dirimu sekarang. Kenapa sih hewan dan manusia zaman dulu bisa jauh lebih besar dibanding sekarang? Apakah ini karena efek makanan atau ada alasan ilmiah di baliknya? Di video kali ini, kita akan mengupas misteri ini secara lengkap. Jadi, tonton sampai habis. Sebelum kita masuk ke alasannya, kita lihat dulu beberapa contoh hewan dan manusia purba yang ukurannya jauh lebih besar dibanding sekarang. Pertama, Megalodon. Hiu purba ini bisa tumbuh hingga 18 meter, lebih besar dari bus sekolah. Bandingkan dengan hiu putih modern yang hanya sekitar 6 meter. Dan kedua ada Titanoboa, ular raksasa yang bisa mencapai 14 meter. Dibandingkan dengan anaconda terbesar saat ini, hanya 6 meter. Ketiga, Arthropleura, kaki 1000 raksasa sepanjang 2,5 meter, lebih panjang dari manusia. Keempat, ada mamut, gajah purba yang bisa mencapai 4 meter, lebih tinggi dari gajah modern. Kelima, ada Homo heidelbergensis, salah satu manusia purba yang tingginya bisa mencapai 2 meter lebih, dengan tubuh yang lebih berotot dari manusia zaman sekarang. Jadi, kalau kita bandingkan, jelas banget kalau ukuran mereka jauh lebih besar. Tapi, kenapa bisa begitu? Faktor pertama, kadar oksigen yang lebih tinggi. Salah satu faktor utama adalah kadar oksigen di atmosfer. Pada zaman karbonifer, sekitar 300 juta tahun lalu, kadar oksigen di bumi bisa mencapai 35%. Jauh lebih tinggi dibanding sekarang yang hanya sekitar 21%. Oksigen yang lebih banyak membuat serangga dan amfibi bisa tumbuh lebih besar. Itu sebabnya ada capung purba bernama Meganeura yang punya lebar sayap hampir 75 cm, sebesar burung elang. Dan faktor kedua, iklim yang lebih hangat dan stabil. Dulu, bumi punya iklim yang lebih hangat dan stabil dalam jangka waktu panjang. Suhu yang nyaman dan sumber makanan melimpah memungkinkan hewan dan manusia purba tumbuh lebih besar. Contohnya pada zaman es, mamalia seperti mamut dan smilodon berkembang pesat karena mereka butuh tubuh besar untuk bertahan dari dingin. Faktor ketiga, tidak ada tekanan evolusi untuk mengecil. Hewan besar punya keuntungan, mereka lebih kuat, lebih sulit dimangsa, dan bisa menguasai ekosistem mereka. Selama jutaan tahun, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengecil. Tapi ketika lingkungan berubah dan sumber makanan berkurang, hewan besar lebih sulit bertahan, sementara yang kecil lebih adaptif. Itu sebabnya banyak hewan raksasa punah atau berevolusi jadi lebih kecil. Dan faktor kenapa hewan dan manusia lebih kecil yang pertama adalah perubahan iklim dan atmosfer. Ketika zaman es berakhir dan suhu global berubah, ekosistem juga ikut berubah. Hewan besar yang butuh banyak makanan mulai kesulitan bertahan. Ditambah lagi, kadar oksigen yang lebih rendah membuat ukuran tubuh besar tidak lagi menguntungkan. Faktor kedua, evolusi dan adaptasi. Dalam dunia evolusi, yang paling bisa beradaptasilah yang bertahan. Hewan besar seperti dinosaurus tidak bisa bertahan dari perubahan iklim ekstrim, sedangkan mamalia kecil lebih fleksibel. Contohnya mamut, yang besar dan berbulu tebal akhirnya punah. Tapi gajah yang lebih kecil dan lebih adaptif masih bertahan sampai sekarang. Faktor ketiga, manusia berubah karena gaya hidup. Dulu, manusia purba seperti Homo heidelbergensis atau Neanderthal punya tubuh lebih besar dan lebih kuat karena mereka berburu untuk bertahan hidup. Sekarang, kita lebih banyak duduk, bekerja di depan komputer, dan makan makanan olahan. Evolusi manusia modern lebih condong ke efisiensi energi, bukan ukuran besar dan kekuatan fisik. Kita sudah membahas kenapa hewan dan manusia purba lebih besar dibanding sekarang. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita akan berubah lagi di masa depan? Apakah manusia akan lebih kecil, lebih tinggi, atau malah berubah drastis karena teknologi dan lingkungan? Apakah mungkin ada hewan yang kembali menjadi raksasa? Yuk kita bahas teori-teori menarik ini. Dalam 100.000 tahun ke depan, manusia mungkin akan berubah ukuran lagi.
Ada beberapa teori tentang evolusi manusia di masa depan. Teori pertama, manusia lebih tinggi dan kurus. Seiring dengan perbaikan gizi dan kesehatan, tinggi rata-rata manusia terus meningkat. Beberapa ilmuwan percaya kalau dalam ribuan tahun, manusia bisa tumbuh lebih tinggi dari sekarang. Teori kedua, manusia lebih kecil dan ringan. Dengan gaya hidup modern yang makin bergantung pada teknologi, tubuh manusia mungkin akan beradaptasi untuk menjadi lebih kecil dan lebih hemat energi. Teori ketiga, manusia dengan bentuk yang berbeda di luar angkasa. Jika kita mulai hidup di luar bumi, gravitasi rendah bisa membuat tubuh manusia menjadi lebih tinggi dan lebih kurus. Bisa jadi, manusia yang tinggal di Mars akan terlihat berbeda dari manusia di bumi. Kalau manusia bisa berubah, bagaimana dengan hewan? Apakah mungkin ada hewan yang kembali berevolusi menjadi raksasa seperti zaman purba? Ada sesuatu yang disebut Iceland gigantis, yaitu fenomena di mana hewan di pulau terpencil bisa tumbuh besar karena tidak ada predator. Contohnya komodo, yang merupakan kadal raksasa di pulau Komodo. Jika suatu saat kadar oksigen di atmosfer meningkat lagi, mungkin serangga dan reptil bisa kembali tumbuh besar, seperti di zaman purba. Dengan kemajuan bioteknologi dan rekayasa genetika, mungkin manusia di masa depan bisa menciptakan hewan raksasa melalui teknik modifikasi DNA. Bisa jadi, kita akan melihat mamut hidup kembali. Selain faktor alam, teknologi juga bisa mengubah bentuk manusia di masa depan. Beberapa ilmuwan percaya bahwa dalam beberapa abad ke depan, manusia mungkin akan mengalami perubahan drastis. Yang pertama, manusia dengan implan teknologi. Dengan teknologi canggih, manusia bisa punya otak yang terhubung ke AI, atau tubuh yang diperkuat dengan organ buatan. Yang kedua, manusia bisa mengontrol evolusinya sendiri dengan teknik CRISPR dan rekayasa genetika. Kita bisa mengedit DNA kita sendiri untuk membuat manusia lebih tinggi, lebih kuat, atau bahkan lebih tahan terhadap penyakit. Ketiga, manusia hybrid dengan mesin. Ada teori yang menyebutkan bahwa di masa depan, manusia mungkin akan menyatu dengan mesin dan teknologi. Bisa jadi, kita tidak lagi bergantung pada bentuk tubuh alami, tetapi menggunakan tubuh buatan yang lebih efisien. Jadi, sekarang kita tahu kalau ukuran hewan dan manusia bisa berubah sesuai dengan lingkungan, evolusi, dan bahkan teknologi. Menurut kalian, bagaimana bentuk manusia di masa depan? Apakah kita akan kembali menjadi raksasa seperti manusia purba? Atau justru makin kecil dan lebih efisien? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.